Indonesia dan Uni Eropa terus memperkuat kerjasama dalam penanggulangan terorisme dan ekstremisme kekerasan. Untuk itu BNPT dan Uni Eropa selenggarakan kegiatan Southeast Asia Regional Seminar on EU Engagement in Counterterrorism and PCV Progress and Evolving Priorities for 2025-2028. Berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan di sejumlah tempat yang menjadi lokasi World Water Forum ke-10 di Bali. Direktorat Pembinaan Kemampuan BNPT gelar pelatihan intelijen bagi aparatur pemerintah di Cirebon, Jawa Barat. Sobat Damai, saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. BNPT menggelar rapat koordinasi dalam rangka mendukung kesiapan pengamanan World Water Forum ke-10 yang dilaksanakan di Bali pada 18-25 Mei mendatang. Memimpin rapat, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono nyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung pengamanan acara tingkat internasional tersebut dari ancaman terorisme. BNPT yang turut serta menjadi panitia penyelenggara World Water Forum ke-10 menggelar rapat koordinasi internal pengamanan gelaran internasional tersebut pada 19 April di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono menyambut baik keterlibatan BNPT dalam gelaran internasional World Water Forum ke-10 di Bali pada 18 hingga 25 Mei mendatang. BNPT siap mendukung perhelatan ini sesuai dengan tugas dan fungsi BNPT guna mengantisipasi ancaman terorisme. BNPT dilibatkan secara resmi, jadi secara legal dilibatkan sebagai panitia nasional untuk pengamanan World Water Forum yang ke-10 yang akan dilaksanakan di Bali di tanggal 18-25 Mei yang akan datang. Ini merupakan kebanggaan bagi keluarga besar BNPT karena BNPT akan terus mendukung, mensupport gelaran internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dalam World Water Forum yang ke-10 ini yang akan dilaksanakan di Bali. Tentunya sesuai dengan tugas fungsi BNPT dalam hal penanggulangan terorisme, kita akan mengordinasikan, juga akan melaksanakan pencegahan terkait dengan hal terorisme sehingga gelaran acara World Water Forum yang ke-10 tadi di Indonesia akan berjalan dengan sukses. Guna mendukung pengamanan forum 3 tahunan tersebut, BNPT melaksanakan berbagai langkah sesuai dengan tupoksi BNPT. Antara lain asesmen sistem pengamanan pada lokasi utama acara, termasuk fasilitas publik dan objek vital strategis, serta melakukan koordinasi intelijen, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bertajuk Water for Shared Prosperity, World Water Forum merupakan forum sektor air terbesar di dunia yang berfokus untuk membahas 4 hal, yakni konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam. Terdiri dari 350 sesi, acara ini mempertemukan puluhan ribu peserta dari berbagai unsur dan tingkatan yang berasal dari 172 negara. BNPT selaku Panitia Nasional World Water Forum ke-10 telah susun sejumlah kegiatan pengamanan dari pra hingga pasca kegiatan. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT usai hadiri rapat koordinasi penyelenggaraan WWF ke-10 di Bali pada 20 April 2024. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ditunjuk menjadi anggota Panitia Nasional Bidang Keamanan dan Kesehatan World Water Forum ke-10 pada Mei mendatang. Untuk itu BNPT telah menyusun sejumlah kegiatan pengamanan mulai dari pra hingga pasca kegiatan. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo, saat ditemui usai menghadiri rapat koordinasi Panitia Nasional Penyelenggaraan World Water Forum ke-10 pada 20 April 2024 di Nusa Dua, Bali.
Kegiatan pengamanan tersebut antara lain asesmen sistem pengamanan pada lokasi-lokasi utama acara, koordinasi intelijen hingga melaksanakan pelatihan bagi aparatur yang terlibat pada pengamanan WWF ke-10. Peran tersebut kita laksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pra-pelaksanaan, kemudian tahap pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Di mana di setiap tahap kita melakukan beberapa kegiatan ataupun operasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan WWF ke-10 tersebut. Untuk tahap pra-pelaksanaan dilaksanakan antara lain seperti kegiatan-kegiatan asesmen terhadap sistem keamanan, venue-venue, dan juga khususnya untuk lingkungan dan juga terkait dengan objek vital. Kemudian kita melaksanakan rapat koordinasi intelijen yang dipimpin oleh Kadiputen 2 dengan berbagai stakeholder atau pihak terkait. Kemudian kita melaksanakan koordinasi dengan kementerian terkait pelaksanaan kegiatan ini, dan juga kita melaksanakan kegiatan pelatihan. Dan pasca kita melakukan tahap evaluasi dan juga konsolidasi. Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya pengamanan serta berharap perhelatan internasional tersebut dapat berjalan aman. Untuk ancaman teroris, saya kira memang di wilayah Bali ada beberapa target yang kami amankan, termasuk jaringan-jaringan yang tersebar di kabupaten-kabupaten. Kita akan pantau, kita akan tempel karena kita upayakan bahwa tidak ada serangan atau zero attack, dan tentunya kita akan melakukan langkah-langkah pengawanan secara lebih cepat dengan upaya preventive strike yang akan kita laksanakan. World Water Forum adalah forum sektor air terbesar di dunia yang dilaksanakan setiap 3 tahun. Acara yang akan diselenggarakan pada 18 hingga 24 Mei 2024 ini akan mempertemukan peserta dari berbagai sektor dan tingkatan, serta dihadiri pula oleh lebih dari 30 kepala negara. Jelang penyelenggaraan World Water Forum ke-10, BNPT mengunjungi Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau GWK guna mengulas kembali sistem keamanan GWK serta memberikan sejumlah evaluasi guna mendukung pengamanan lokasi tersebut dari ancaman terorisme. Guna mendukung pengamanan gelaran World Water Forum ke-10, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengunjungi Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana di Ungasan, Bali pada 22 April 2024. Melalui Subdirektorat Pengamanan Lingkungan, BNPT memonitor dan mengevaluasi sistem pengamanan GWK yang menjadi salah satu lokasi acara WWF ke-10 pada Mei mendatang. Kunjungan kerja ini juga merupakan tindak lanjut atas pra-audit dan asesmen yang sebelumnya telah dilaksanakan jelang gelaran konferensi tingkat tinggi G20 pada 2022 silam. Diterima langsung oleh jajaran pengelola GWK, Kepala Subdirektorat Pengamanan Lingkungan BNPT, Kolonel Laut Setio Pranowo, berharap kedua belah pihak dapat berkoordinasi dan berkomunikasi lebih lanjut mengenai pengamanan GWK secara menyeluruh. Sementara itu, Direktur Operasional GWK Stefanus Yonatan Astayasa menyambut baik upaya monitoring dan evaluasi oleh BNPT. Stefanus juga berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi BNPT demi mendukung kelancaran WWF ke-10 di Bali. Semoga tim BNPT melakukan survei dengan menyeluruh ya, sehingga bisa menemukan semua yang diskrepensi yang perlu kita perbaiki. Dari hasil temuan tersebut, kami akan melakukan meeting dengan tim kami dan akan menyusun rencana untuk memenuhi apa-apa yang menjadi persyaratan memenuhi level 1 tersebut. Dan kami akan berusaha yang terbaik sehingga acara KTT World Water Forum tersebut berjalan dengan baik, lancar, aman. Pertemuan dilanjutkan dengan survei lapangan di area dalam dan area sekitar GWK untuk memantau sistem pengamanan kawasan Garuda Wisnu Kencana. Selain Taman Budaya GWK, BNPT juga akan melakukan asesmen terhadap lokasi pelaksanaan WWF ke-10 lainnya, antara lain Bali International Convention Center dan Bali Nusa Dua Convention Center. Berbagai langkah pengamanan yang dilaksanakan oleh BNPT
merupakan bentuk komitmen BNPT dalam mendukung keamanan gelaran WWF ke-10 dari ancaman terorisme. Berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan di sejumlah tempat yang menjadi lokasi World Water Forum ke-10 di Bali. Acara yang digelar guna persempit potensi aksi teror selama gelaran berskala internasional tersebut. Beritanya kami rangkum dalam laporan berikut ini. Guna mendukung pengamanan World Water Forum atau WWF ke-10 di Bali bulan Mei mendatang, BNPT menggencarkan sosialisasi dan pra-audit sistem pengamanan di sejumlah sarana dan prasarana fasilitas publik yang terpilih sebagai lokasi pelaksanaan acara. Salah satunya adalah The Westin Nusa Dua Resort dan Bali International Convention Center atau BICC. Kegiatan yang dihadiri oleh Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol Imam Margono ini berlangsung di Benoa, Bali pada 24 April 2024. Sejumlah materi meliputi pemetaan wilayah rawan radikalisme, pola serangan teror, potensi ancaman terorisme dari lingkup internal dan eksternal, beserta langkah pencegahannya, turut disampaikan dalam sosialisasi ini. Imam Margono menjelaskan bahwa sosialisasi dan pra-audit ini juga merupakan bentuk sinergi antara BNPT dan pihak pengelola lokasi acara guna mendukung gelaran WWF ke-10. Khusus keberadaan saya di sini sekarang ini dalam rangka melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Direktur Perlindungan Subdit Perlindungan tentang pelaksanaan asesmen terhadap venue-venue yang nanti akan dipakai untuk penyelenggaraan Forum Water Internasional tersebut. Kalau khusus berkaitan dengan kegiatan di perlindungan, kegiatan yang dilibatkan di sini pihaknya yang jelas BNPT, objek yang sekarang ini berada di Hotel Westin, dan beberapa objek lainnya yang akan dilibatkan di dalam penyelenggaraan kegiatan forum internasional tentang air tersebut. Itu semua akan dilibatkan di dalamnya, dan BNPT berperan di dalamnya. Senada dengannya, pengelola The Westin Resort 2 Bali, Saraswati Subadia, harapkan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan BNPT. Menurutnya, sosialisasi dan penilaian terhadap standar minimum pengamanan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya terorisme, sekaligus dalam mengedukasi pihaknya agar menerapkan rekomendasi keamanan yang diberikan BNPT. Kami atas nama The Westin Resort Nusa Dua Bali dan Bali International Convention Center, kita berterima kasih sekali kunjungan BNPT ini dan arahan yang disampaikan, informasi yang disampaikan itu menambahkan awareness buat kami semua di sini. Jadi ini sangat baik sekali dan sangat membantu kami. Informasi yang disampaikan itu sangat detail ya. Jadi buat kami akan terus melakukan persiapan, perlengkapan dan mengedukasi teman-teman kami yang lain. Khususnya kami perlu bantuan BNPT nih buat lebih detail lagi memberikan informasi untuk kami semua di sini. Jadi kita nggak bisa kerja sama sendiri dan kami perlu BNPT untuk memperlengkapi kami di sini. Ya, jadi kami tunggu kedatangannya lagi untuk lebih detail. BNPT juga menggelar sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan Bali Nusa Dua Convention Center atau BNDCC sehari sebelumnya pada 23 April 2024. Kegiatan ini disambut baik oleh Sani selaku pengelola BNDCC dan Bali Nusa Dua Hotel. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung perhelatan WWF ke-10 dengan bekerja sama dan melaksanakan rekomendasi BNPT terhadap sistem pengamanan area konvensi tersebut. Kami tentunya berkoordinasi dengan seluruh aparat keamanan, termasuk BNPT, dalam upaya pencegahan dan mitigasi aksi terorisme. Kemudian kami juga siap bekerja sama dengan BNPT untuk memenuhi rekomendasi hasil dari pra-audit yang diberikan oleh BNPT. Harapan kami tentunya BNDCC sebagai tempat penyelenggaraan WWF ke-10 dapat berjalan aman, lancar, kondusif, serta terbebas dari bahaya terorisme. Pra-audit standar pengamanan minimum dilakukan melalui 2 tahap, yaitu pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan. Selain melakukan sosialisasi dan pra-audit sistem pengamanan lokasi acara, BNPT juga berencana melakukan asesmen terhadap pegawai di lokasi yang sebelumnya juga terpilih menjadi pusat media konferensi tingkat tinggi G20 di tahun 2022. Di pusat media konferensi tingkat tinggi G20 di tahun 2022.
Direktorat Pembinaan Kemampuan BNPT gelar pelatihan intelijen bagi aparatur pemerintah di Cirebon, Jawa Barat. Membuka acara Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT ingatkan pentingnya peran intelijen dalam penanggulangan terorisme. Berikut informasinya. Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol Wawan Ridwan menegaskan pentingnya peran intelijen dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Dalam pembukaan pelatihan intelijen bagi aparatur pemerintah pada 23 April di Cirebon, Jawa Barat, ia menuturkan bahwa informasi intelijen yang dihasilkan dapat menjadi petunjuk penting untuk mencegah aksi terorisme di masa depan. Wawan Ridwan juga menyampaikan pelatihan ini dapat menjadi momentum kolaborasi untuk merumuskan produk intelijen yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan penanggulangan terorisme. Selain itu, peserta juga diharapkan dapat melanjutkan komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi dalam pertukaran data untuk menghasilkan produk intelijen yang komprehensif. Dengan demikian, produk intelijen yang dihasilkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam mendukung langkah-langkah penanggulangan terorisme di Indonesia. Acara yang dilaksanakan selama 3 hari ini bertujuan untuk menambah wawasan dan kompetensi yang sudah dimiliki oleh para peserta. Untuk itu, 70 peserta yang berasal dari berbagai kementerian lembaga dan pemangku kepentingan akan mendapat berbagai materi, mulai dari kebijakan penanggulangan terorisme hingga materi tentang intelijen. Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode diskusi dan ceramah serta praktik simulasi lapangan. Pimpin kegiatan Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Kepala BNPT ingatkan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam penanggulangan terorisme. Berikut informasi selengkapnya. Berlokasi di lapangan Biwara kantor BNPT Sentul Bogor, Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar kegiatan Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada 23 April 2024. Kegiatan diawali dengan apel pagi yang dipimpin oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Muhammad Riko Amelisa Daniel. Dalam amanatnya, Kepala BNPT mengingatkan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam penanggulangan terorisme. Dirinya menegaskan bahwa BNPT selaku leading sector dalam penanggulangan terorisme perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam pencegahan penyebaran ideologi kekerasan terorisme dengan seluruh elemen bangsa. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian adalah bahwa kita bertugas untuk menanggulangi ideologi kekerasan terorisme. Untuk menanggulangi ideologi kekerasan ini tidak cukup hanya dengan melakukan penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan, diperlukan kolaborasi, diperlukan sinergi dari berbagai elemen masyarakat, dari seluruh organisasi pemerintahan untuk bahu-membahu mulai mengenali, mengidentifikasi, kemudian melakukan berbagai upaya-upaya pencegahan baik langsung maupun tidak langsung. Kegiatan ini ditutup dengan saling berjabat tangan, saling maaf dan memaafkan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT. Selain untuk mempererat silaturahmi, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan soliditas dan solidaritas di lingkungan kerja. Indonesia dan Uni Eropa terus memperkuat kerjasama dalam penanggulangan terorisme dan ekstremisme kekerasan. Untuk itu, BNPT dan Uni Eropa selenggarakan kegiatan Southeast Asia Regional Seminar on EU Engagement in Counterterrorism and PCV Progress and Evolving Priorities for 2025-2028. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi YouTube channel kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Membuka kegiatan Southeast Asia Regional Seminar on EU Engagement in Counterterrorism and PCV Progress and Evolving Priorities for 2025-2028
Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisnayudanto, menyampaikan apresiasi atas serangkaian program kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam penanggulangan terorisme dan ekstremisme kekerasan. Selain itu, Andika juga berharap seminar ini dapat menjadi sarana untuk melihat perkembangan terorisme dan mengidentifikasi program-program yang diperlukan selanjutnya, baik pada tingkat nasional maupun regional. Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menyampaikan bahwa Indonesia menjadi role model upaya penanggulangan terorisme dan Uni Eropa ingin belajar dari Indonesia. Sejak tahun 2021, Indonesia dan Uni Eropa telah melakukan serangkaian kerjasama yang berfokus pada 3 tema utama, yaitu penanggulangan pendanaan terorisme, pemberdayaan perempuan, keluarga, dan komunitas, serta deradikalisasi. Dengan menggandeng ASEAN, salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa tertuang dalam EU-CT-POR-CVE Activity Plan for Indonesia and the Region 2021-2024. Seminar yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat pada 24 dan 25 April 2024 ini dihadiri sekitar 50 peserta yang berasal dari Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kegiatan ini juga membahas berbagai topik, di antaranya mengenai perkembangan situasi terorisme di kawasan, penanganan FTF, serta dampak perkembangan teknologi terhadap terorisme.